Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal Qur'an wa ja'ala nabiyahu sahibal balaghati wal bayan wa ja'alana minal mutakallimina bihadzal lisan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikut dayyan wa nashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin ila yaumiddin. Marhaban bikum musyahidin al-kiram fi barnamijina Sabar. Nashkurukum alal indimam ma'a qanatina. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat menyaksikan rangkaian program Sabar, Sekolah Bahasa Arab dan Al-Quran. Kami juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel ini. Bagi yang bergabung, silahkan subscribe dan berikan masukan, saran ataupun pertanyaan di kolom komen untuk perkembangan dan perbaikan program kami. Sabar ini singkatan dari Sekolah Bahasa Arab dan Al-Quran. Ya, namanya sekolah pasti ada beberapa kelas. Nah, inilah beberapa pilihan kelas yang ada di program Sabar ini. Yaitu ada kelas Durusul Lughah. Kelas Durusul Lughah ini kita akan membahas kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Durusul Lughah yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim dari Saudi Arabia. Ada 4 jilid, kita akan bahas satu persatu secara mendalam, tentunya dari dasar. Nah, ini cocok sekali buat antum sekalian yang ingin belajar bahasa Arab dari nol ya sampai mahir. Kemudian ada lagi kelas Al-Arabiyyah Baina Yaday Auladina. Nah, ini pun satu paket khusus, ada buku. Ya, di sebelah kanan saya ini nanti ada dia paket audio visual disertai dengan audionya, kemudian ada gambar-gambar yang menunjang untuk pemahaman. Ini sangat cocok buat anak usia mulai dari 8 tahun sampai 18 tahun, ya kira-kira seumuran dari SD, SMP, sampai SMA. Kemudian ada lagi kelas Nahwu, ini kelas khusus untuk antum sekalian yang ingin mendalami tentang tata bahasa atau kaidah dalam bahasa Arab. Serta ada kelas Saraf, sama Saraf juga terkait dengan tata bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian ada kelas Bahasa Arab Al-Quran. Ya, kita akan mencoba memahami Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Kita akan bahas, kita akan coba kaji dari aspek bahasanya, nahwunya, sarafnya, balaghahnya, kemudian hikmah-hikmah atau makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Kemudian ada juga kelas persiapan TOEFL. TOEFL ini Test of Arabic as Foreign Language, atau suatu tes ataupun metode ujian untuk menguji kompetensi atau kemampuan kita dalam bahasa Arab. Ya, seperti layaknya TOEFL dalam bahasa Inggris ya. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk mengawali program ini, Ana ingin mengawali dengan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 3 yang artinya bahwa sungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian memahami, agar kalian berpikir. Nah, sebagai permulaan awal barangkali ada di antara antum sekalian yang sama sekali belum mengenal bahasa Arab, sebagai muqaddimah saja bahwa bahasa Arab ini cara membaca dan cara menulisnya dari sebelah kanan seperti yang tercantum di sini. Ya. Ana membacanya inna ja'alnahu dan seterusnya seperti itu. Dan huruf-huruf tulisan bahasa Arab ini seperti ini. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha,
dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Inilah huruf-huruf Arab ya, dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini yang ada, yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas beberapa tema, yaitu pertama tentang keistimewaan bahasa Arab, kemudian yang kedua cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab, yang ketiga cara mudah belajar bahasa Arab sampai bisa, yang keempat mengapa harus belajar bahasa Arab, dan yang kelima apa keuntungan belajar bahasa Arab. Baik, yang pertama, keistimewaan bahasa Arab. Apa sih istimewanya bahasa Arab itu? Bukannya sama saja dengan bahasa-bahasa asing lainnya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Baik, mari kita perhatikan. Pertama, bahwa bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita, telah memilih bahasa Arab sebagai firman-Nya, sebagai wahyu, sebagai Al-Quran yang menjadikan pedoman bagi seluruh makhluknya. Ya. Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab. Di dalam Al-Quran itu bahkan ada ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, baik keraguan secara sastranya, secara makna bahasanya, secara kaidahnya, maupun keraguan dari aspek pemahamannya, hukumnya, dan seterusnya. Ini terkenal sekali dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal, ayat kedua lebih tepatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Artinya apa? Ya, Al-Quran Allah sudah jamin bahwa tidak akan pernah ada kesalahan di dalamnya. Di lain ayat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menantang kepada seluruh manusia, bahkan pada seluruh jin, seluruh makhluk siapa saja, baik dari kalangan manusia maupun jin, untuk saling bahu-membahu membuat perumpamaan ayat yang persis seperti Al-Quran. Itu ada dalam Al-Quran. Allah katakan satu surat saja tidak ada yang bisa. 10 surat saja, 10 ayat saja maksudnya, tidak ada yang bisa. Bahkan datangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Sudah 1400 tahun lebih sejak Rasulullah SAW diutus hingga sekarang ini, ternyata tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Inilah salah satu keistimewaan. Begitu istimewanya karena tidak ada yang bisa meniru. Coba antum bandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya, ya. Pasti mudah ditiru, mudah diplagiatkan. Namun Al-Quran tidak ada. Jangankan satu ayat, satu huruf saja berbeda, ditiru, diubah, itu akan ketahuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin dengan firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan senantiasa menjaganya. Itu jaminan dari Allah. Jadi keistimewaan yang pertama bahwa Al-Quran firman Allah, kemudian sudah pasti tingkat kefasihannya sangat tinggi, tingkat sastranya juga sangat tinggi, baik dalam kata ataupun kalimat. Bahasanya sangat fasih, bahasanya sangat indah, dan tidak ada yang bisa menandingi kefasihan dan keindahan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, bahasa Arab juga digunakan oleh orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang meragukan itu,
bahwa orang yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah Rasulullah. Bahkan ada orang luar non-muslim setelah membuat list mendaftar 100 orang berpengaruh di dunia, dia padahal non-muslim. Tapi dia secara jujur, objektif, melalui riset dan penelitian, surveinya, menempatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama dari orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Nah, bahasa apa yang digunakan oleh Rasulullah? Bahasa Arab. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diamanahkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan kepada beliau dengan bahasa Arab, dan beliau pun dengan kaumnya, kaum Arab, menggunakan bahasa Arab yang fasih. Itu yang membuat bahasa Arab menjadi lebih istimewa setelah Al-Quran, kemudian baginda Nabi. Yang kedua, bahasa Arab ini, yang ketiga maksud saya, bahasa Arab ini digunakan dalam aktivitas ibadah sholat. Makanya bisa dikatakan bahasa Arab ini merupakan bahasa agama. Tidak ada dalam agama manapun selain Islam bahwa bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang digunakan dalam aktivitas ibadah yang paling sakral, yaitu sholat. Nggak ada pernah dalam, meskipun kita suku mana, bahasa, bangsa mana, kita orang mana, negara manapun, ketika dia muslim, dia melaksanakan sholat, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat pasti bahasa Arab. Ingin diubah ke bahasa negaranya, yang nggak sah sholatnya. Oke. Selanjutnya, keistimewaan yang keempat, masih berkaitan dengan sholat tadi, bahwa bahasa Arab juga digunakan dalam azan. Azan ini menjadi istimewa karena merupakan simbol atau syiar agama Islam tentang ajakan sholat. Azan pun demikian, tidak bisa diubah dengan bahasa kita. Kalau ingin diubah, dipaksakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Inggris, maka azannya menjadi tidak sah, tidak bernilai ibadah. Namun dengan kalimat-kalimat yang berbahasa Arab, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Semuanya berbahasa Arab. Ya, ingin diubah ke bahasa lain maka tidak sah. Maka bahasa Arab akan menjadi istimewa dengan digunakan dalam azan. Kemudian yang terakhir, Anda cantumkan di sini keistimewaan bahasa Arab, yaitu digunakan dalam forum PBB sebagai bahasa resmi. Jadi barangkali buat antum yang taunya hanya bahasa Inggris saja, ya, ternyata tidak. Sudah puluhan tahun, sudah lama bahasa Arab itu diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam forum pertemuan seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita sebagai orang Muslim, meskipun bukan orang Arab, kita orang non-Arab, tapi kita tetap bangga dengan bahasa Arab. Itu tadi, karena bahasa Arab adalah bahasa Quran, bahasa junjungan kita, Nabi kita, bahasa dalam sholat, bahasanya azan, dan nggak kalah bangga lagi bahasa resmi yang digunakan di forum PBB. Baik, mudah-mudahan keistimewaan bahasa Arab ini yang sudah Ana sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi antum untuk lebih mencintai bahasa Arab, untuk lebih ingin tahu banyak bahasa Arab, untuk mau belajar bahasa Arab. Karena sedikit Ana sampaikan bahwa sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Itu kata Umar. Yang artinya, belajarlah kalian bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kita sebagai umat Islam, beragama Islam, maka wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Dan antum ketahui bahwa ketika kita sudah sholat, itu kita kan berbahasa Arab, kita baca Quran, ya kan, kita bahasa Arab. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah merasa minder terhadap bahasa Arab. Dengan keistimewaan
yang sudah disebutkan tadi, mudah-mudahan bisa lebih membuat kita percaya diri, bangga, dan terus mengembangkan bahasa Arab. Memahami bahasa Arab, terutama memahami Al-Quranul Karim yang berbahasa Arab ini. Selanjutnya, Ana ingin sampaikan kepada Antum tentang cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab. Nah, ini penting, teman-teman sekalian. Ya, sebenarnya cabang-cabang ilmu bahasa Arab ini ada banyak sekali ya. Yang paling terkenal barangkali, yang paling sering kita dengar, ilmu nahwu, ilmu saraf. Udah ya? Nah, dua itu saja barangkali yang paling sering. Namun, selain nahwu dan saraf, ada lagi ilmu-ilmu lainnya. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Nah, tiga ilmu ini biasanya tergabung dalam yang dinamakan dengan ilmu balaghah. Kemudian ada lagi ilmu insya, ilmu arud, qawafi, ini terkait syair, sajak, pantun juga. Insya ini tadi terkait bagaimana supaya kita bisa menulis, mengarang ya dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi ilmu imla. Nah, ini ilmu mendikte, ilmu menulis yang benar ya. Karena bahasa Arab ini unik, teman-teman ya. Unik dan ada tata cara khusus yang berbeda sekali dengan tulisan-tulisan lain Latin lainnya ya. Nanti kita coba kaji, pelajari lebih dalam lagi. Kemudian ada ilmu khat. Nah, ilmu khat ini barangkali lebih populer dengan istilah kaligrafi. Ya, kaligrafi antum pasti sudah sering mendengar kali ya, tulisan indah bahasa Arab. Nah, ada jenis-jenisnya itu ya. Kemudian ada masih banyak lain lagi. Ana tidak bisa sebutkan di forum ini. Insya Allah nanti barangkali jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Selanjutnya, Ana ingin sampaikan bahwa ada dua ilmu cabang bahasa Arab tadi. Nah, Ana ingin coba sampaikan sebagai muqaddimah. Ilmu nahwu itu apa sih? Nah, ilmu nahwu itu membahas tentang keadaan akhir kata. Nah, jadi bahasannya itu berupa kalimat ya. Ingat, bahasannya berupa kalimat atau susunan kata. Nah, nahwu akan berguna jika berbentuk kalimat. Oke, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ana nggak baca dulu nih. Ana baca di awalnya saja ya. Kemudian harokat akhirnya tidak Ana baca dulu. Ma ajmal as-sama. Nah, ini bisa berbeda-beda, teman-teman. Ajmala, ajmalu barangkali. Atau as-sama'a, as-sama'u, as-sama'i. Kok bisa begitu? Iya, bisa. Inilah pentingnya ilmu nahwu. Berbeda harokat, bisa berbeda arti, bisa berbeda makna. Contoh, mari kita perhatikan. Dari satu kalimat ini, ma ajmal as-sama. Ya, Anda tidak baca dulu harokat akhir. Ma ajmal as-sama. Coba menurut antum kira-kira harokatnya apa? Ajmala, ajmalu, atau as-sama'a, as-sama'i. Sebegitu pentingkah kok ribet banget? Oh, penting. Nggak ribet. Justru inilah salah satu keindahannya. Mari kita lihat. Yang pertama, ma ajmalu as-sama'i. Ini contoh bahasan ilmu nahwu ya. Yang Ana ingin memberikan contoh kepada antum tentang bahasannya apa saja sih ilmu nahwu itu. Nah, ma ajmalu as-sama'i. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga yang kedua, ma ajmala as-sama'a. Terus apa dong artinya? Baik. Yang pertama, ma ajmalus sama'i. Ini berupa pertanyaan. Ma di sini ma istifhamiyah. Jadi bertanya, apa yang terindah dari langit? Apa yang paling indah dari langit? Bagian langit yang terindah itu apa? Bintang ya. Kita sering mengumpamakan indahnya bintang-bintang di langit. Nah, seperti itu, ma ajmalu as-sama'i. Nah, sedangkan yang ma ajmalas sama'a, ajmala as-sama'a, itu berarti alangkah indahnya langit itu. Ini salah ya, tidak perlu pakai tanda tanya. Harusnya ma ajmalas sama'a, alangkah indahnya. Ini menunjukkan kagum atau ta'ajub. Nah, kemudian ilmu saraf, bahasan apa saja? Ilmu saraf ini bersaudara ya dengan ilmu nahwu. Hanya bedanya ilmu nahwu bahasannya adalah kalimat, sedangkan ilmu saraf bahasannya berupa kata. Kata atau kosakata, belum tersusun dalam kalimat. Contoh bahasanya Anda contohkan di sini dari kata qoro'a. Qoro'a itu artinya telah membaca. Dari satu kata qoro'a ini, nanti jika kita belajar ilmu saraf, kita akan tahu bagaimana cara merubahnya ke bentuk yaqra'u, artinya sedang membaca.
Ada lagi berubah menjadi qiraah, artinya sebuah bacaan. Ada lagi qari, orang yang membaca, dan masih banyak lagi. Nah, ini sebagai contoh ya. Dia belum dalam kalimat ya, para ikhwah sekalian. Ini masih dalam susunan masih dalam sebuah kata. Ya. Itu bahasan sorof. Ya, mudah-mudahan setelah Anda jelaskan perbedaan ilmu nahwu, ilmu sorof, sedikit memberikan gambaran buat antum, sehingga bisa menjadi penyemangat untuk perlahan-lahan mempelajari ilmu bahasa Arab. Baik, selanjutnya bagaimana cara mudah belajar bahasa Arab bisa? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali terucap ya, disampaikan. Apapun pasti ada pertanyaan seperti ini. Mau belajar bahasa Inggris, gimana sih cara cepatnya, cara mudahnya? Akhirnya lahirlah metode, ya kan? Adalah metode sebulan mahir, bahkan 10 hari mahir. Ya, silakan saja ya namanya metode gitu. Nah, sekarang secara umum Ana ingin sampaikan cara mudah dalam belajar bahasa Arab itu ya sekurang-kurangnya ada 3 tahapan. Pertama, terus berlatih mengucapkan bunyi huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah yang sudah Anda sampaikan di awal tadi, huruf alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu terus berlatih mulai dari huruf, kemudian dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kosakata dulu ya, diucapkan dalam bentuk kata sampai ke kalimat. Terus berlatih baik membaca maupun berbicara. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua, kita bisa memulai dengan menggunakan kosakata yang paling sering dijumpai, lalu kembangkan dalam kalimat. Nanti metode ini bisa kita terapkan nih dalam kelas Durusul Lughah ya. Untuk lebih detailnya. Yang terakhir, pelajari kaidah atau tata bahasa seperlunya saja. Ilmu nahwu dan sorof tadi. Makanya nanti dalam kelas Durusul Lughah yang disampaikan adalah langsung terapan ya, tidak menjelaskan secara detail istilah-istilah dalam nahwu yang membuat antum bingung, barangkali tidak, kecuali dalam ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu nanti akan diperkenalkan istilah-istilah dalam ilmu nahwu pastinya. Ya, seperlunya saja ini relatif ya teman-teman. Seberapa ingin antum menguasai bahasa Arab ya segitulah perlunya. Ketika kita hanya ingin cukup yang penting ngomong saja, bicara saja, ya mungkin tidak terlalu banyak belajar kaidahnya. Tapi kalau kita ingin untuk memahami Al-Quran, ya kita diperlukan ilmu nahwu dan sorof yang mumpuni gitu ya. Kemudian yang keempat, bahasan yang keempat, mengapa sih harus belajar bahasa Arab? Ini barangkali pertanyaan yang sering diungkapkan juga, mengapa harus belajar bahasa Arab? Baik, Ana ingin menjawabnya dengan sebuah tayangan video. Barangkali sebagian dari antum sudah pernah melihat ini, tapi mari kita ambil hikmah, ada motivasi yang perlu kita tiru, yang mudah-mudahan bisa memicu semangat kita untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Mari kita simak video berikut ini. Oke, mana tadi? Mana ya? Bentar ya. Sepuluh, 11. Nah, ini dia. Oke. أين درست اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية في البيت. في البيت؟ نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم، أستاذ في البيت، وأدرس اللغة العربية معك. معه مع الأستاذ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم. لأنني مسلم. Ya. Baik, menarik ya teman-teman. Tadi sudah kita simak seorang bocah atau anak kecil berkebangsaan Cina, keturunan Cina, di sebuah audiens ya, di sebuah mungkin semacam perlombaan atau apa dan semacamnya ya, ditanya oleh dewan juri orang-orang Arab di depan dengan berbahasa Arab,
Padahal dia orang keturunan Cina ya, non Arab sama kayak kita. Sama kayak anak orang Indonesia. Barangkali antum yang menyaksikan orang Indonesia juga atau orang non Arab sama ya. Ditanya motivasinya apa? Mengapa kamu belajar bahasa Arab? Jawabannya sederhana. Apa? Ya, li'annani muslim. Dia menjawab sederhana sekali. Karena saya seorang muslim. Tuh teman-teman. Balik lagi ke pembahasan awal tadi tentang keistimewaan bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab digunakan dalam Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasanya Nabi kita. Bahasa Arab digunakan dalam sholat. Bahasa Arab digunakan dalam azan. Ya. Balik lagi, kita sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Ya, minimal ada kemauan, minimal berusaha, dan ketika sudah ada kemauan dan sudah berusaha, maka sabarlah. Sabar dan konsisten ya. Nama program sabar ya, makanya harus tetap sabar dan konsisten. Itu ya. Jadi Anda simpel saja, karena kita sebagai muslim, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar bahasa Arab ya. Beda rasanya. Yang terakhir, apa keuntungan jika kita belajar bahasa Arab? Oke. Setidaknya ada 4 keuntungan yang Anda sampaikan di sini. Nanti jika ada menurut antum yang berbeda dari yang Anda sampaikan di sini, bisa di antum sampaikan ya, saran, masukan ataupun komentar antum, tambahan apa gitu, keuntungan lain yang selain di 4 poin ini dalam kolom komen. Silakan, kita tunggu. Yang pertama, karena faham apa yang diucapkan, maka akan lebih menghayati ketika sholat dan berdoa. Ya, beda kan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kita paham. Kemudian ketika sholat, bacaan-bacaan bahasa Arab, kita mengerti apa yang kita baca, pasti beda. Rasa itu letaknya di jiwa, di dalam ya. Bukan indra yang 5 ini ya, penciuman, perabaan, bukan, tapi hati. Hati ini akan muncul. Kita akan merasa takut kepada Allah sebagai Rabb kita akan merasa lemah, miskin ilmu yang karenanya harus belajar terus. Nah, seperti itu ya. Kaidah sastra bahasa Arab, maka akan lebih mendalami maksud dan makna ayat Al-Quran ketika hanya tuh teman-teman. Betul, ini balik lagi kembali ke rasa. Kalau kita belajar bahasa fusha, belajar nahwunya, apalagi sampai ke balaghahnya, adabnya atau sastranya, itu semua dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Dan kalau itu kita pelajari, baca Al-Quran, itu rasanya beda teman-teman. Pasti beda. Kita akan memahami yang kita baca. Ketika ayat itu berbicara tentang kenikmatan, terbayang oleh kita. Kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita membaca ayat tentang ancaman, tentang azab Allah bagi para pendosa, para pelaku maksiat, kita pun akan merasa terperingati. Itu beda rasanya. Apalagi kalau kita mendalami sastranya, itu akan terasa beda. Demi Allah pasti beda. Anda sudah merasakan itu. Ya, ketimbang misalnya ada pertanyaan, kan sekarang sudah ada terjemahan. Kita lihat saja terjemahan. Betul. Memang ada terjemahan bahasa Arab, tapi rasanya sangat beda jika kita memahami sastra, struktur kalimat bahasa Arab. Itu akan sangat berbeda ketimbang kita nggak tahu sama sekali. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga, keuntungan dari belajar bahasa Arab ini, dengan niat belajar Al-Quran, dengan niat belajar Al-Quran melalui bahasanya, maka bernilai ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah. Oke teman-teman, makanya Sabar ini sekolah bahasa Arab dan Al-Quran. Kenapa ada Al-Quran? Karena bahasa Arab dan Al-Quran ini nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita belajar bahasa Arab, niatkan kita juga belajar Al-Quran, ingin memahami Al-Quran. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan belajar bahasa Arab bagian dari belajar Al-Quran, ya, memahami Al-Quran. Kemudian poin terakhir, keuntungan dari belajar bahasa Arab adalah telah menjadi bahasa internasional yang dibutuhkan dalam dunia bisnis dan industri. Iya, betul. Bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa global ya. Contoh, negara Korea Selatan itu telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa asing resmi kedua.
Bayangkan, Indonesia belum ya. Yang mudah-mudahan pemerintah atau siapapun yang berwenang ketika mendengar tayangan ini mudah-mudahan bisa mempertimbangkan bahasa Arab bisa menjadi bahasa asing resmi di Indonesia. Wah, keren banget. Kalau bahasa Inggris mungkin sudah ya, wallahu alam nggak tahu. Nah, di Korea Selatan itu pemerintahnya sudah menyatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa asing resmi kedua. Mungkin pertamanya bahasa Inggris ya, mungkin Anda nggak tahu. Silakan Antum bisa cek dan berikan komentar di kolom komentar. Baik, ikhwati fillah, ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dari apa yang sudah Anda paparkan. Apakah ada... Bentar. Ya. Oke. Baik. Ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Namun jika antum ada komentar, ada saran, masukan terkait program Sabar atau Sekolah Bahasa Arab dan Al-Quran ini, bisa disampaikan sebagai masukan. Kemudian kelas-kelas yang tersedia insya Allah nanti kita akan kabarkan waktunya kapan, hari apa dan jam berapa untuk kelas Durusul Lughah, untuk kelas Al-Arabiyah Baina Yadi Auladida dan seterusnya ya. Kita akan infokan. Jadi antum bisa memilih kelas mana yang antum ingin masuki, ingin antum pelajari. Kita insya Allah kita akan sediakan itu semua untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab, menguasai bahasa Arab kita. Taib, kafana bihadzal qadar wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.